Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang prinsip efisien dan implementasinya dalam pembelajaran. Nah, kelompok ini terdiri dari Sylvia Rahmi, Tiansi Irmatika, dan Yosi Cahyaning Tias Fitri. Pada video kali ini, kami akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu efisiensi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasi prinsip efisien ini dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan prinsip efisien. Dan yang terakhir yaitu poin rumusan prinsip efisien kurikulum di sekolah. Poin yang pertama yaitu apa sih prinsip efisiensi? Prinsip efisiensi dalam pembelajaran yaitu prinsip krusial yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, prinsip efisiensi ini dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum tidak bersifat statis. Artinya, kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Prinsip efisien ini yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, tepat sehingga hasilnya memadai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini tentunya melibatkan penggunaan tenaga, waktu, peralatan, dan biaya secara efisien dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip efisiensi kurikulum, diharapkan praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat sederhana, tentunya hemat biaya. Prinsip efisiensi di sini terbagi menjadi 3, efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi waktu adalah maksudnya waktu yang tersedia di sekolah itu sangat terbatas. Untuk itu harus dimanfaatkan secara tepat, sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Kemudian efisiensi biaya. Dana sekolah yang terbatas tentunya juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan efisiensi tenaga, di sini tenaga di sekolah juga terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Kemudian, bagaimana sih implementasi di sekolah? Nah, implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran mencakup tahapan pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi, yang semuanya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh implementasi yang pertama yaitu pengembangan program. Nah, pada pengembangan program ini seperti perancangan program tahunan dan program semester berdasarkan asesmen kebutuhan. Contoh yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, pemanfaatan media pembelajaran yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran, kemudian penyediaan bahan ajar yang berkualitas dan relevan dengan tujuan pembelajaran, dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa untuk memfasilitasi proses belajar. Contoh yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pembelajaran yang efektif untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Kemudian, contoh implementasi selanjutnya adalah dalam evaluasi. Nah, di sini optimalisasi proses evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Poin selanjutnya yaitu strategi dalam pelaksanaan prinsip efisien dalam pembelajaran. Yang pertama, itu membuat strategi mengajar gallery work. Artinya, peserta didik mencari teks atau gambar yang ditempel di beberapa bidang dinding di kelas. Sehingga, dalam hal ini, peserta didik dapat meningkatkan kesiapan belajarnya, membuat peserta didik semangat untuk belajar. Dalam tanda kutip, dalam gaya belajar kinestetik. Dari pembelajaran tersebut, maka dapat dilihat efisiensinya seperti berikut, yaitu pemanfaatan sumber belajar yang ada, di mana memerlukan proyektor, wifi, handphone, dan internet. Kemudian yang kedua, menggunakan platform EduPlay untuk permainan pembelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini, guru merancang permainan seperti permainan kodok lompat, di mana kodok akan melompat pada jawaban yang dipilih. Jika salah, maka kodok akan tenggelam di air. Namun jika jawaban peserta didik itu benar, maka kodok bisa melanjutkan perjalanan. Nah, prinsip efisiensi ini terlihat dalam penggunaan fasilitas sekolah dan membuat anak menjadi tidak bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya, rumusan prinsip efisien kurikulum di sekolah. Nah, yang pertama, kurikulum harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kurikulum yang dikembangkan juga harus mudah dipahami dan dikerjakan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran diharapkan tercapai dan terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, memanajemen waktu selama proses pembelajaran yang sudah diatur secara efisien.
Kesimpulan dari prinsip efisiensi dan implementasinya dalam pembelajaran ini adalah prinsip efisien dalam pembelajaran ini dapat membuat guru dan peserta didik mengoptimalkan waktu, biaya, tenaga, dan sarana yang ada di sekolah, sehingga kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi dan proses pembelajaran semakin interaktif. Ada beberapa tanggapan, pertanyaan, dan saran dari kelompok lain. Yang pertama dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apakah ada hambatan atau kesulitan dalam menerapkan prinsip efisiensi pada saat pembelajaran di sekolah? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Nah, hambatan yang diterapkan dalam efisiensi pada saat pembelajaran di sekolah yaitu masih sering menjadi seperti mati listrik, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi kurang efisien dalam menggunakan fasilitas sekolah. Seperti apakah contoh penerapan prinsip efisien dan implementasinya dalam pembelajaran matematika? Nah, salah satu contoh penerapan prinsip efisien dalam pembelajaran matematika adalah seperti menggunakan aplikasi GeoGebra pada materi persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini efisien karena dengan menggunakan GeoGebra dapat langsung terlihat seperti apa gambaran garis yang menyinggung lingkaran tersebut dan persamaan garisnya langsung bisa terlihat. Bagaimanakah kita dapat menilai bahwa pengembangan kurikulum tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi? Nah, untuk melihat bahwa pengembangan kurikulum tersebut telah memenuhi prinsip efisiensi, yaitu dengan melihat cara pemanfaatan sarana dan prasarana, baik itu teknologi maupun sumber belajar lainnya, sehingga mempermudah dalam proses pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Bagaimana kurikulum dikembangkan untuk memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber pendidikan yang ada? Nah, kurikulum dikembangkan untuk memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber pendidikan yang ada, yaitu dalam menganalisis kebutuhan yang diperlukan kurikulum, termasuk sumber daya manusia. Nah, kemudian kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai melalui kurikulum. Kemudian memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik, serta penyusunan secara sistematis dan terstruktur. Bagaimana melibatkan para pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan administrasi sekolah dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi kurikulum. Nah, cara melibatkan para pemangku kepentingan yang dimaksud seperti yang pertama dalam keterlibatan guru, yaitu melibatkan guru dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum, di mana berikan kesempatan kepada guru untuk memberikan masukan dan ide-ide mereka. Keterlibatan siswa, yaitu di mana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan minat, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan terkait pengalaman belajar mereka. Kemudian dalam keterlibatan orang tua, di mana di sini orang tua juga mendukung pembelajaran di rumah dan di sekolah. Artinya berikan informasi kepada orang tua tentang kurikulum yang diterapkan dan bagaimana mereka dapat mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka. Keterlibatan administrasi sekolah di sini dimaksud yaitu dalam mengkoordinasi implementasi kurikulum dan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.